Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan memberikan catatan penegakan hukum pada tahun 2025. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan KPK. Banyak sekali kasus-kasus besar korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dalam 2 tahun terakhir dan khususnya setahun terakhir oleh Jaksa Agung Pak Burhanuddin, dan juga yang dilakukan oleh KPK pada setahun terakhir. Namun perlu saya memberikan catatan bahwa khususnya Kejaksaan Agung, kita mendorong Jaksa Agung terus tambah kuat dalam melakukan penegakan korupsi, tapi penegakan korupsi yang tidak berlebih-lebihan, penegakan pemberantasan korupsi yang tidak dilakukan secara matang. Kan ternyata dalam beberapa kasus saya menemukan ada 2 masalah dalam penanganan oleh Kejaksaan Agung ini. Yang pertama yaitu yang terkait dengan kasus tambang timah. Walaupun penghitungan BPKP, tapi itu estimasi yang saya kira diberikan masukan oleh Kejaksaan Agung yang membuat kerugian negara yang sangat fantastis yang tidak masuk akal, sehingga sampai dikoreksi oleh Mahkamah Agung mengenai kerugian negara dalam kasus timah yang bahasa itu lebih dari 300 triliun, yang pada akhirnya yang terjadi adalah hanya sekitar 29 triliun dalam putusan tingkat kasasi. Kemudian kasus kedua, kasus Pertamina. Dalam kasus Pertamina, dengan gebiar pengumuman dan konferensi pers dilakukan oleh Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa yang merugikan keuangan negara sampai lebih 900 triliun atau hampir 1 kuadron rupiah. Jumlah yang sangat fantastis. Tindak pidana korupsi mengoplos minyak di Pertamina. Namun ternyata itu hanya 1 kali saja dalam konferensi pers. Perkembangan selanjutnya tidak ada kabarnya lagi mengenai pengoplosan ini, dan lari kasus-kasus yang lain yang lebih spesifik yang bukan masalah pengoplosan. Saya kira Kejaksaan Agung perlu hati-hati, perlu cermat untuk menyampaikan kepada publik dan melakukan penegakan hukum agar tidak menjadi masalah seperti yang terjadi dalam penanganan terhadap Pertamina. Tentu kita melakukan apresiasi terhadap langkah berani, langkah tegas dari Kejaksaan Agung. Ada 3 kasus besar dalam catatan saya. Saya berharap ke depan kasus sumber daya alam terkait dengan hutan, kemudian tambang batu bara dan nikel atau pertambangan di seluruh Indonesia termasuk tambang emas, itu dipertajam lagi penyelidikan hukumnya, karena disitulah masalah besar yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Itu kasus-kasus besar. Kejaksaan Agung tidak hanya fokus pada kasus-kasus yang tertentu, tapi sekali lagi dalam catatan saya harus benar-benar hati-hati dalam kita melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang lama, sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa Kejaksaan Agung melakukan langkah hukum yang tidak hati-hati. Begitu juga dengan KPK. Nah, sekarang yang menarik adalah KPK menangkap jaksa. Ini kasus yang terakhir. Jadi Kejaksaan Agung dengan gebiar pemberantasan korupsi di tingkat atas, saya kira banyak juga dimanfaatkan tingkat bawah untuk melakukan penekanan terhadap aparat pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Ini yang terbukti dalam penangkapan oleh KPK terhadap jaksa di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi mari kita melakukan penegakan hukum ini dengan
didasari fairness, bukan karena suka tidak suka, bukan karena ingin menjatuhkan satu kelompok bisnis kemudian menaikkan yang lain, dan bukan karena motivasi apa-apa, tapi karena memang kita ingin memberantas korupsi yang tetap parah. Begitu juga dengan KPK. Saya kira korupsi yang terus marak sampai saat sekarang ini 20 tahun setelah reformasi dan 20 tahun lebih setelah terbentuknya KPK. Ini menunjukkan kegagalan dari KPK itu sendiri. Dulu saya ikut merancang undang-undang KPK, juga undang-undang korupsi. Harapannya adalah pendekatan pemberantasan korupsi itu tidak saja dalam penindakan, tapi dalam pencegahan, pendidikan, sosialisasi, rekomendasi kebijakan. Itu harus tidak boleh luput ya dari upaya KPK, dan itu hal yang terpenting. Dan itu adalah upaya sistematis jangka panjang untuk memperkecil jumlah korupsi. Nah, saya tidak pernah dengar KPK merekomendasikan janganlah kepala daerah dipilih oleh rakyat sehingga mengeluarkan uang yang besar sekali, dan pada akhirnya para kepala daerah itu memanfaatkan kewenangan dan kekuasaannya untuk mendapatkan uang untuk mengganti ongkos pemilihan kepala daerah. Harusnya dari awal direkomendasikan berhenti pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung ini. Karena itu membuat korban banyak sekali kepala daerah yang harus masuk penjara. Saya kira rekomendasi kebijakan yang tegas disampaikan oleh KPK dalam rangka pencegahan korupsi, sosialisasi, pendidikan, masuk dalam kurikulum TK, SD, sampai SMA, ini harus digalakkan oleh KPK. Dan dalam segala aspek. Ini yang kurang dilakukan sehingga sampai sekarang korupsi masih marak terjadi, OTT masih terus terjadi di mana-mana. Harusnya tidak perlu terjadi lagi. Bukan tidak perlu terjadi lagi kalau pencegahan korupsinya berjalan dengan baik. Ini tidak jalan. Sehingga korupsi masih merajalela dan masih terjadi di mana-mana. KPK baru saja mengumumkan sampai akhir tahun ini ada 11 OTT yang dilakukan oleh KPK dengan 118 tersangka. Dan yang luar biasa, di antaranya adalah 5 kepala daerah, 1 gubernur, yaitu Gubernur Riau, kemudian 4 bupati, yaitu Bupati Kolaka Timur, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, dan Bupati Kabupaten Bekasi. Catatan saya yang sangat luar biasa ini adalah kembali OTT kepada kepala daerah. Ini seperti peristiwa rutin yang dialami oleh kepala daerah selama kita sistem pemilihan kepala daerah kita dilakukan secara langsung. Dan kalau dibiarkan, maka saya kira OTT tidak akan berhenti terhadap para kepala daerah ini akibat sistem pemilihan yang mengharuskan mereka menyiapkan dana yang sangat besar untuk bisa ikut dalam pilkada sebagai kepala daerah dan bisa memenangkan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung. Oleh karena itu kembali juga membuktikan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebaiknya kita kembali pada pemilihan kepala daerah ini kepada DPRD. Ya mungkin di sana bisa terjadi ada tetap korupsi money politik, tapi jauh lebih kecil dan lebih mudah kita mengawasinya. Karena apa yang kita awasi adalah tentu calon yang ikut dalam pemilihan, kemudian anggota DPRD yang tidak banyak jumlahnya, kita awasi secara betul semua aspek untuk tidak terjadinya money politik. Karena itu saya kembali mengajak kita semua, seluruh warga bangsa, anggota DPR, mari kita memikirkan kembali, cepat mengambil keputusan untuk
pemilihan kepala daerah ini dilakukan kembali oleh DPRD. Sekaligus ini akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta untuk pemilu serentak dalam 2 tahap, yaitu pemilihan untuk tingkat pusat dan pemilihan di tingkat daerah. Dengan adanya pemilihan terhadap bupati, gubernur oleh DPRD, tidak perlu lagi kita menghabiskan uang besar-besaran dan mengeluarkan pikiran dan tenaga untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang serentak di seluruh Indonesia, lebih dari 500 kepala daerah seluruh Indonesia. Saya kira kita harus memperbaiki strategi pemberantasan korupsi ini dengan memperkuat pencegahan. Begitu juga kejaksaan, begitu juga KPK, begitu juga aparat yang lain. Dan yang terakhir adalah, saya sebenarnya sangat berharap dengan Komisi Reformasi Kepolisian cepat bertindak. Karena ini masalah besar yang kita hadapi adalah masalah institusi kepolisian yang tidak dipercaya atau yang sangat menurun kepercayaan publik pada saat sekarang. Jadi ya, cepatlah menyelesaikan tugasnya. Ya, reformasi perlu dalam segala aspek tentunya, baik aspek struktur, aspek organisasi, aspek budaya di kepolisian, dan pendekatan pengawasan internal yang harus diperkuat. Banyak sekali aspek yang harus diperkuat dalam melakukan reformasi terhadap institusi kepolisian. Harapan kita sebenarnya ini cepat menyelesaikan tugasnya. Kita memasuki tahun 2025, ada banyak perkembangan baru, baik dalam pemberantasan korupsi maupun aspek penegak hukum lainnya yang kita perbaiki. Ada reformasi kepolisian, kemudian pada sisi lain, ya, jaksa dan KPK yang berani dan tidak pandang bulu untuk merantas kejahatan, terutama untuk pemberantasan korupsi. Itulah catatan singkat saya mengenai bagaimana pemberantasan penegakan hukum pada tahun 2025. Semoga 2026 kita masuki tahun baru, kita akan tetap melihat bahwa negara kita lebih baik. Ya, berhentilah korupsi, kapoklah untuk korupsi. Negara kita harus kita perbaiki bersama, karena ancaman korupsi adalah ancaman besar bagi kelangsungan pembangunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.